Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, tentunya masih di channel saya Suyono Listrik. Oke, baru yang baru menemukan channel saya ya, kalau Anda suka dengan video saya silakan Anda like. Kalau video saya ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda subscribe gitu ya. Oke. Nah, begini, bagi Anda yang sering alami panic attack, apa sih panic attack itu? Jadi begini ya, menurut yang pernah saya baca dan yang saya alami, panic attack itu kita itu merasakan yang pertama itu dada berdebar-debar ya, ada rasa nyeri, terus panas, kesemutan, terus kayak sempoyongan, napas berat ya, tersengal-sengal, terus keringat dingin, cemas, takut mati, kayak seperti mau pingsan, ya mau mati, seperti mau mati itu. Nah, biasanya ya, nggak tahu kalau Anda. Kalau saya dulu itu alami panic attack, itu saya itu selalu mondar-mandir ke sana ke sini, pindah sana, pindah sini. Gimana ini? Nggak bisa tenang, berbaring pun, aduh, jangan-jangan. Nah, apa ini serangan jantung? Duh, apa ini? Pindah seriwat ke sana ke sini. Nah, itu biasanya ya kalau kita alami panic attack. Nah, sekarang benar atau tidak tindakan tersebut? Ini menurut kacamata saya, karena saya sering alami. Ini boleh Anda tinggalkan dan boleh Anda pakai ya. Kalau Anda alami panic attack, lebih baik Anda tenang, duduk, berbaring. Jangan Anda itu misalkan sana sini, pindah sana, pindah sini. Itu. Dan saya tidak menyalahkan Anda, karena saat alami itu otomatis pikiran kita itu kacau. Kita itu takut, apakah ini serangan jantung, kayak mau mati ya, ini gimana, akhirnya nggak tenang. Kita lebih memilih untuk mondar-mandir ke sana kemari gitu. Ingat, kalau Anda alami panic attack, sering mondar-mandir ya, keluar rumah, masuk lagi, nah itu malah justru akan menguras energi Anda. Jantung Anda akan berdetak semakin kencang gitu, semakin cepat gitu ya. Napas Anda pun akan lebih tersengal-sengal. Nah, itu menurut saya, yang saya alami ya begitu. Nah, jadi panic attack tidak semua orang itu memahami ya, rasanya bagaimana, kayak apa. Gak bakal memahami kalau belum pernah mengalami itu. Anda mau cerita ke siapapun, Anda cerita ke teman Anda, ke saudara Anda, bahwa Anda alami ini panic attack ini, pasti mereka hanya, kenapa sih? Apa sih rasanya gimana? Gitu aja kok. Udah, ambil napas, gini. Ya itu memang benar. Tapi karena yang ngomong nggak pernah alami, jadi Anda ya, kamu nggak pernah alami ya, begini, gini. Saya ini loh yang alami. Nah itu ya. Sebenarnya mereka itu juga punya teori juga. Ya betul. Tenang, ambil napas. Ya. Tarik napas, diam sesaat gitu. Yang penting saat alami panic attack itu harus tenang. Dan itu susah dilakukan bagi orang yang baru 1 atau 2 kali atau 3 kali alami panic attack. Untuk tenang itu susah bagi orang yang alami itu baru 1, 2, atau 3 kali. Tetapi kalau Anda sudah sering mengalami, sudah tahu edukasinya, sudah tahu apa itu panic attack, Anda pasti nanti akan menemukan cara Anda, yaitu tetap dengan tenang, menghadapi itu dengan tenang, walaupun itu susah. Dan biasanya, tonton sampai selesai ya, orang yang alami panic attack inginnya ke UGD, lebih nyaman di UGD. Padahal di UGD itu
kalau diperiksa dengan oximeter ya, oximeter itu yang dijepitkan di sini itu loh ya, kadar oksigen itu biasanya normal. Itu yang saya alami gitu ya. Tensi mungkin agak tinggi ya, tinggi lah, mungkin 160, 180. Itu pun saya juga alami gitu. Tapi oximeter yang diukur dengan oximeter untuk mengukur kadar oksigen itu normal. Itu biasanya kepala muter-muter. Biasanya kita minta oksigen itu ya. Itu saya yakin ya. Itu saya nggak tahu kalau Anda. Nah, setelah di UGD, tindakan apa sih yang dilakukan oleh dokter itu? Ya paling ya itu, di EKG kalau merasa jantungnya kayak bermasalah, biasanya di EKG, oximeter. Ya udah itu, ditanyakan apa yang kamu rasakan gini-gini. Kadang dokter ada yang tahu ini panic attack, dokter jaga loh ya di UGD. Oh ini panic attack. Tapi ada juga dokter yang nggak memahami itu. Oh ini asam lambung, paling begitu. Asam lambung, oh ini kecapean dan sebagainya. Jadi ya Anda harus menyadari itu semua. Itu ya. Nah, terus kalau kita sudah alami panic attack berkali-kali, sering alami panic attack, misalnya sehari bisa 3 kali. Ini seperti saya ya, sehari bisa 3 kali. Terus pingnya ke UGD, nggak tahu apa yang bisa kita lakukan saat alami panic attack itu. Terus kalau alami itu selalu mondar-mandir, cemas, terus keliengan begini, terasa mau pingsan dan sebagainya. Kalau alami itu terus menerus, maka rasa percaya diri itu akan berkurang. Ya, kecemasan bertambah, rasa percaya diri akan berkurang, dan akhirnya timbul pertanyaan, ini sebenarnya sakit apa? Dan sudah diobati oleh dokter spesialis penyakit dalam mungkin, spesialis saraf, dan sebagainya. Ternyata baik-baik saja. Nah, biasanya dokter penyakit dalam yang memahami akan hal itu, kenapa sih orang ini begini-begini, itu langsung menganjurkan ke psikiater. Memang saya juga dulu pernah dianjurkan ke psikiater, itu pun oleh dokter umum ya, dokter umum. Saya nggak mau, kenapa? Saya nggak gila kok, saya nggak gila. Karena image dari orang-orang, image dari teman-teman kita, orang yang psikiater itu orang gila, padahal itu tidak. Nah, memang dulu saya nggak pernah psikiater ya. Yang baru menemukan channel saya berobat mandiri. Saya berobat dokter saraf ya, pernah dokter saraf, spesialis dalam. Tapi setelah saya tahu kalau saya ini alami anxiety disorder ataupun psikosomatik, saya memilih yaitu untuk meditasi, olah nafas, dan alhamdulillah berhasil menghilangkan itu semua. Dan sempat saya pernah sembuh total. Dan akhirnya di tahun 2023, nah itu saya kambuh. Tapi sekarang keadaan saya lebih baik dari yang kemarin. Gitu ya, saya juga masih recovery. Apakah Bapak sekarang masih alami panic attack? Begini ya, ini saya kira saya alami panic attack, tapi fasenya atau kayaknya mengalami mutasi. Jadi saya pernah saat mancing itu terasa goyang, terus kayak mau pingsan, tapi dada nggak berdebar-debar, napas nggak pendek, hanya itu saja. Terus saya tenang. Kalau saya masih nggak tenang, ya masih nggak tenang, kok masih gini gelisah, apalagi di tempat kerja, di perjalanan dan sebagainya, saya bantu alprazolam. Ya, yang baru menemukan channel saya saat saya kambuh ini, saya ke psikiater. Saya untuk menanamkan teori-teori yang saya dulu sudah saya tanamkan, tapi saya nggak mau berlama-lama, akhirnya saya butuh psikiater dan alhamdulillah sudah mulai membaik gitu. Ya, itu yang perlu Anda ketahui.
tonton sampai selesai ya, biar Anda nanti nggak salah paham gitu. Jadi usahakan kalau Anda panic attack, jangan langsung ingin ke UGD. Itu. Anda bisa menerapkan, yaitu yang pertama adalah stop, sit. Ini kalau ini ilmu kalau kita tersesat di gunung waktu muncak atau tersesat di hutan ya. Stop, sit. Berhenti, ya, duduk. Gitu. Setelah Anda berhenti dan duduk, Anda bisa berpikir. 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 Oh, saya merasakan ini berkali-kali. Saya kayaknya harus begini dah. Saya benar. Nah, setelah Anda berpikir, nanti Anda akan menemukan yaitu ciri khas apa yang Anda rasakan itu. Kelemahannya apa gitu. Ini tunduknya panic attack ini dengan cara apa saya bisa relax. Nanti setelah Anda atau berpikir, Anda akan menemukan yaitu cara Anda sesuai dengan kemampuan badan Anda dan kemampuan jiwa Anda. Itu ya. Sit down, think. Pokoknya berhenti, duduk, berpikir. Nah, setelah itu Anda bisa observasi. Jadi, wah ini bahasanya terlalu keren ini. Ya, menganalisa lah, di observasi. Oh, menganalisa. Nah, setelah itu Anda bisa plan atau merencanakan kalau saya misalnya mengalami ini lagi, saya harus bagaimana begitu. Nah, setelah Anda berpikir, wah saya harus ke UGD. Tahan dulu, jangan dulu. Tenangkan dulu di rumah atau di manapun Anda mengalami itu. Tahan dulu. Kalau memang sudah nggak sanggup lagi, apalagi nggak ada bantuan obat, ya silakan. Kalau Anda ke UGD ya silakan. Dan itu saya nggak menyalahkan Anda, karena saya dulu juga begitu. Nah, itu ya. Tapi alangkah baiknya Anda bertahan dengan kemampuan Anda, kemampuan dari badan Anda dan kemampuan dari pikiran Anda. Anda sesuaikan dulu kemampuan itu. Kalau Anda masih bisa bertahan ya bertahan, karena panic attack itu paling lama itu 1 jam. Itu udah paling lama ya, 1 jam. Dan ada juga setelah alami panic attack itu berlanjut merasakan badan gak enak, ya malas, merasa itu gak punya gairah, badan ini terasa gak fit dan sebagainya. Nah, itu menjadikan trauma tersendiri. Kalau gak segera butuh kalau gak segera ditangani, ini akan melemahkan mental kita, membuat kendor semangat kita. Jadi yang perlu Anda lakukan yaitu ya, Anda bisa yaitu tenanglah, tenang sedikit ya, tenang walaupun itu susah, dan konsultasi ke psikiater langsung. Itu ya. Dari dulu channel saya nggak mengharamkan atau nggak melarang Anda berobat ke dokter. Tetap harus ikhtiar insani dan ilahi, itu harus dilakukan. Nah, sekarang begini, apakah meditasi, apakah olah nafas, apakah relaksasi itu bisa menyembuhkan yang namanya panic attack? Begini, jadi tidak serta-merta kita melakukan itu dalam waktu seminggu 2 minggu panic attack itu bisa hilang. Enggak, gitu. Ini saya harus berkata jujur apa adanya karena sesuai dengan pengalaman Anda. Saya sampai bertahun-tahun walaupun sudah olah nafas, meditasi, kadang masih kambuh, timbul panic attack gitu. Sampai akhirnya selama dari 2016 sampai 2000, lupa saya, nggak perlu saya sebutkan, sampai bertahun-tahun itu saya bisa sembuh, saya merasa sudah sembuh total. Tapi di tahun 2023 saya kambuh. Itu ya, untuk menanamkan apa yang saya lakukan dulu memang susah ya. Orang yang bisa ngomong bla 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 dengan enak karena sudah sembuh, tapi saat kambuh lagi mereka akan menanamkan seperti yang mereka dulu lakukan, itu juga susah payah. Itu ya. Nah, jadi begini, sekarang Anda pelajari ya.
yang bikin saya panic attack itu apa? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Anda harus bisa mengukur kemampuan jasmani Anda, kemampuan Anda untuk bergerak, untuk beraktivitas, dan kemampuan Anda untuk berpikir. Itu, ya. Nah, cara yang pertama kita mempelajari apa yang kok kita bisa alami panic attack. Itu susah. Karena apa? Panic attack itu datang secara tiba-tiba. Kadang pagi kita itu udah enjoy, ya, enjoy. Tapi jarak berapa jam itu kita kayak seperti mood swing gitu, kayak halim panic attack. Nah, itu ya. Tetapi walaupun begitu, panic attack datang itu tetap ada tanda-tandanya. Itu. Ini sesuai pengalaman saya. Tanda-tandanya apa? Biasanya orang kalau mau alami panic attack itu biasanya dia akan kayak seret gitu ya, kayak ada goyang seret, terus kaki ini kayak ada yang mau gerak di telapak kaki itu, kayak mau bergerak, kayak ada gerak gitu. Terus akhirnya dingin badan kita. Nah, saat terasa dingin itu kita akhirnya takut, panik, langsung berkelanjutan menjadi yang namanya panic attack. Itu ada tanda-tandanya panic attack. Kalau orang bilang panic attack itu nggak ada tanda-tandanya, ya itu mungkin menurut pengalaman mereka, tapi ada tanda-tandanya. Itu menurut saya, itu yang saya alami, yaitu pasti kita awalnya merasakan biasanya yaitu ya kayak bergerak itu, terus ada yang kaki kayak mau naik itu, ada yang bergerak terus dingin, akhirnya kita takut dan terjadilah panic attack. Itu. Jadi pokoknya jangan banyak gerak kalau alami panic attack itu. Apalagi Anda di tempat kerja, di keramaian begitu. Itu sangat menyiksa sekali, apalagi kalau di keramaian, ya, di tempat kerja. Kalau di rumah sih kita masih bisa ya begini diminum teh panas dan sebagainya, air putih hangat dan sebagainya. Nah, tapi kalau di luar kita susah. Wah, gitu ya. Jadi Anda nggak perlu takut, nanti panic attack itu sebenarnya bisa hilang. Saya itu sudah pernah alami sembuh total, sudah menyatakan sembuh total. Walau akhirnya kambuh ya, wallahu alam. Loh, jadi oke, semangat kawan-kawan. Nanti kalau video saya ini kurang jelas, saya akan membuat lagi video panic attack yang part 2-nya ya, karena panic attack kalau kita bicarakan nggak akan ada habisnya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.